Manusia yang diberi akal oleh Allah, di saat dia melihat dia keluar dari kuburan, dia berkata, apa yang terjadi ini? Karena mereka sudah lama tidur di dalam kubur. Mereka tidak mengira bahwa hari yang ditentukan itu mereka keluar dari alam kuburnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum. Keluar manusia dari kuburnya berduyun-duyun, berbondong-bondong. Apa ini ya Allah? Apa yang terjadi seperti ini? Semuanya dibuka matanya oleh Allah untuk melihat amal perbuatannya. Semuanya mendengar suara. Semuanya diberitahu. Ini yang kamu lakukan waktu kau hidup di bumi dulu, wahai manusia. Orang-orang yang berbuat yang dosa walaupun sekecil darah, atau perbuatan yang baik walaupun sekecil darah, semuanya ditontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sedikit pun manusia bisa menghindar diri atau menutup rahasia akan perbuatannya waktu dia hidup di permukaan bumi. Semuanya digiring ke padang mahsyar. Berbaris di sana. Matahari diturunkan sejengkal di atas kepalanya. Ada yang keluar keringat sampai di mata kakinya. Ada yang keluar keringat sampai di lututnya. Ada yang keluar keringat sampai di pusatnya. Ada yang keluar keringat sampai di lehernya. Ada yang berenang di lautan keringatnya. Tergantung daripada perbuatan apa yang dia lakukan waktu dia hidup di bumi. Waktu itu, Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersujud dan dia bermohon, ya Allah, telah sangat menjadi beban yang paling besar manusia hadapi hari ini ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Fayatuna ila Adam. Semua manusia berlari pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam berkata, aku telah punya salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya lari kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, aku punya salah kepada Allah. Pernah Nabi Ibrahim satu kali waktu berdoa, waj'alni min warasati jannati na'im. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mempunyai warisan untuk hidup di dalam surgamu itu. Tapi hari itu Ibrahim tidak sepatah kata pun dia berani ungkapkan di hadapan Allah. Dia berkata, aku punya salah kepada Allah. Semuanya lari kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, aku juga punya salah kepada Allah. Lari semua kepada Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, aku punya salah kepada Allah. Cobalah kalian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada bingung. Tidak ada yang ketemu dengan Nabi Muhammad. Berpencar lagi manusia, ada yang lari ke utara, ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, ada yang lari ke selatan. Semuanya ingin mencari di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud lagi Jibril alaihi salam. Ya Allah, sudah sangat keliwat yang dihadapi oleh manusia ya Allah. Terlalu genting keadaan manusia di saat ini ya Allah. Tolong berikan rahmat dan kasih sayangmu untuk manusia itu. Dijawab oleh Allah.
Coba cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Jibril mencari Nabi Muhammad. Kembali lagi. Lari juga Jibril ke utara, ke barat, ke selatan. Memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Tiada dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril melapor kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, saya tidak menjumpai Muhammad itu. Kata Allah Ta'ala, pergilah engkau ke padang sana. Di mana padang itu ada menukik. Tanah-tanah lebih tinggi daripada yang lainnya. Disitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam aku kepadanya. Datang Jibril, melihat dan meraba-raba tanah. Dilihatnya ada tanah yang membusung ke atas. Kemudian Jibril berkata, Ya Muhammad, Innallaha yubri'u alaikas salam. Allah Ta'ala kirim salam untuk kamu ya Muhammad. Keluar Nabi Muhammad dari tanah. Seperti kita juga ini. Apa yang pertama yang menjadi ucapan Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan umat saya? Yang ditanya dahulu oleh Nabi Muhammad, bagaimana keadaan umat saya? Tidak dia tanya urusan kiamat. Tidak dia tanya Siti Fatimah. Tidak dia tanya Siti Aisyah. Tidak dia tanya keturunannya. Malah dia tanya, bagaimana umat saya ya Jibril? Dijawab oleh Jibril dalam keadaan genting ya Muhammad. Tidak pikir panjang Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Setelah Nabi sujud, berkepanjangan sujud, Allah Ta'ala berfirman, Irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tusyaffa'. Kasih syafaat kepada umatmu. Niscaya mendapatlah syafaat mereka itu dari tangan dan dari mulut kamu ya Muhammad. Lari Nabi Muhammad menghadapi kita. Memberikan syafaat. Memberikan keringanan untuk kita umatnya. Yang tidak sanggup dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Yauma yati la takallamu nafsun illa liman adina lahu rahman wa qala sawaba. Hari tidak ada manusia yang boleh bercakap. Semuanya diam, tutup mulut. Yang diberi kesempatan untuk berkata hanya Nabi Muhammad. Dan ucapannya selalu tepat dan selalu benar. Ucapan yang paling tepat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah dia berkata, wahai umatku, engkau sekalian di dalam lindungan rahmat dan kasih sayang aku.